Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil rapat dengan Puskesmas Karawaci yang dilaksanakan hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 tentang sosialisasi pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada rencana dari Dinas Pendidikan dan Presiden bahwa nanti pada tahun 2021 insya Allah akan dilaksanakan tatap muka pembelajaran langsung ke sekolah di dunia pendidikan. Akan tetapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memberikan informasi di bulan Oktober tahun 2020 yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada 315.714. Kasus aktifnya 63.951, yang meninggal ada 11.472. Ya. Yang sudah kita ketahui juga untuk wilayah yang masih zona merah, oranye, kuning, dan yang hijau, itu ada beberapa maknanya, ya. Jadi pada saat lagi nanti tatap muka, tidak semua sekolah bisa untuk masuk seperti biasa, ya kan, atau masuk semua serempak, tidak. Itu dilihat lagi dari zona wilayah setempat. Misal contohnya, menurut yang dokter kemarin bilang, di bulan November alhamdulillah untuk Kecamatan Karawaci itu sudah masuk zona kuning, artinya berarti sudah siap untuk tatap muka. Akan tetapi pada saat awal Desember itu berwarna orange, yang artinya risikonya sedang meningkat, ya. Jadi ada rasa kekhawatiran untuk tidak bisa untuk tatap muka, begitu. Ya, jadi untuk bisa melaksanakan tatap muka itu tergantung dari daerah masing-masing. Kalau emang daerah tersebut sudah warna hijau, berarti tidak terdampak, artinya sudah boleh untuk melaksanakan. Terus untuk zona yang berwarna kuning itu resikonya rendah, masih dan juga boleh untuk melaksanakan, kecuali yang zonanya merah dan oranye, ya, itu resikonya tinggi dan resiko sedang. Bagaimana bisa mengetahui zona wilayah kita itu hijau, kuning, oranye, dan merah? Itu ada di Satgas Wilayah atau dari pemerintah setempat. Nah, menurut keputusan bersama Mendikbud dari Menak, Menkes, Mendagri tentang pembukaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, itu ada artinya yaitu zona oranye dan merah. Artinya kita harus belajar atau memberikan materi seperti yang kemarin-kemarin, yaitu melalui daring, ya, atau belajar di rumah. Lalu kalau yang zona hijau dan zona kuning itu boleh melaksanakan di sekolah dengan catatan: 1. Sekolah mengisi daftar periksa dan memenuhi syarat. Yang kedua, surat izin gugus tugas atau dari Pemda. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan. Yang keempat, izin orang tua. Yang kelima, komite sekolah. Oke, kita langsung lanjut, ya. Insya Allah, walaupun di bulan Desember, di awal Desember ini di Kecamatan Karawaci masuknya di zona orange, ya, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah atau planning ketika nanti sudah siap untuk bertatap muka, ya. Yang pertama, di sini kita begitu sudah zonanya kuning ataupun hijau, yang pertama harus mendapatkan izin. Izin dari siapa? Yang pertama dari Dinas Pendidikan setempat, yang pastinya. Terus yang kedua dari kepala sekolah.
Yang ketiga, dari pihak puskesmas atau satgas wilayah sekolah tersebut. Yang keempat, komite sekolah dan orang tua murid. Bagaimana kalau misalnya dinas pendidikan sudah, kepala sekolah sudah, puskesmas atau satgas wilayah pun sudah mendapatkan izin, komite pun sudah mengizinkan, ya kan? Tapi dari orang tua murid ada beberapa yang tidak mengizinkan, ya kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Tapi kalau misal dari dinas pendidikan aja udah tidak mengizinkan karena menurut dari dinas pendidikan ataupun dari pemerintah setempat itu bukan di zona aman, berarti ya memang tidak dapat dilaksanakan tatap mukanya itu. Nah, langkah yang kedua begitu sudah mendapatkan izin dari semuanya, langkah kedua membentuk tim satgas. Itu terdiri dari 6 orang tim satgasnya, dari guru, komite sekolah atau ketua dan jajarannya, dan yang ketiga penjaga sekolah. Nanti itu dibagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya untuk mengecek suhu tubuh warga sekolah, ya kan, dan tugasnya itu untuk memantau atau menegur jika warga sekolahnya ada yang melanggar dari protokol kesehatan. Jadi tugas untuk tim satgas itu salah satunya yaitu memantau berjalannya kegiatan tatap muka dari awal pas datang sampai akhir pada saat mereka pulang. Oke. Yang ketiga, persiapan dari sarana prasarana. Tadi yang izin sudah, yang kedua membentuk tim satgas sudah, ya kan. Satgas sekolah ini ya kita sebutnya itu satgas sekolah, itu berada di bawah wawasan dari satgas wilayah. Nah, yang ketiga, persiapan dari sarana prasarana. Sarana yang harus dilengkapi pada saat ingin melaksanakan tatap muka, yang pertama yaitu tersedia air bersih yang cukup. Jangan sampai airnya dalam posisi yang kurang baik ya. Terus yang kedua, sarana CTPS, tiap ruangan dan lokasi yang strategis. CTPS itu apa sih? Cuci tangan pakai sabun ya. Jadi tidak hanya wastafel terus ada cuci tangannya bisa, oke, alirannya bagus ya kan, tapi tidak ada sabunnya. Nah, itu tidak disarankan. Lebih baik disarankannya yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Jadi di wastafel situ ada sabunnya. Oke, yang ketiga, ventilasi yang memadai dari setiap ruangan ya, ruangan kelas, ruangan guru, ya kan, ruangan kepala sekolah, ruangan UKS. Itu ventilasinya atau sirkulasi udaranya harus yang memadai. Jangan sampai ketutup sama lemari ataupun ketutup sama pajangan-pajangan dari anak hiasan anak-anak kita gitu ya. Terus yang keempat, sarana prasarana desinfeksi rutin tersedia. Itu tugasnya dari tim satgas pada saat belum datangnya warga sekolah ataupun murid yang datang, itu tim satgas harus sudah mendesinfektasi rutin ya, dari sebelum kedatangan sampai akhir. Pada saat semuanya, misal contohnya kita bikin 2 kelompok misalnya. Kelas rendah misalnya jam 7 sampai jam 9. Begitu jam 9 kelas rendah sudah pulang ya. Terus dilanjut sama kelas yang tinggi, misalnya kelas 4 sampai kelas 6. Nah, nanti pada saat kelas rendah sudah pulang, itu kelas ruangan semua disemprot oleh disinfektan ya, oleh tim satgas ini. Nah, begitupun nanti pada saat lagi kelas yang atau kelas tingginya sudah selesai dan itu langsung disemprot kelas-kelasnya. Begitupun nanti pas lagi warga sekolahnya sudah pada pulang ya kan. Nah, itu juga harus disemprot gitu. Jadi tim satgas itu sebelum pada datang dan paling terakhir pulangnya. Oke. Terus yang kelima, toilet bersih dan layak. Nah, toilet bersih dan layak. Toilet insya Allah ya, kalau di sekolah kita itu insya Allah udah memenuhi standar dari tingkat adiwiyata insya Allah kan gitu. Dan layak juga insya Allah ya kan. Jadi layaknya itu yang dimaksudnya tidak hanya ada 1 kamar mandi.
Nah, alhamdulillah kita walaupun di satu tempat tapi ada beberapa kamar mandi dari yang perempuan maupun yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau toiletnya itu hanya satu, khawatir nanti pada saat lagi anak ke kamar mandi menumpuk. Oke, tapi kan kalau ada beberapa ya bisa untuk langsung gitu, tidak menumpuk. Oke, yang keenam, pengukur suhu. Ya, itu setiap sekolah wajib ya memiliki pengatur suhu. Alhamdulillah juga di SDN Karawaci 13 di sekolah kita sudah memiliki pengukur suhunya ya kan. Ada satu ya, mungkin nanti kedepannya yang sesuai dengan saya dapat dari pelatihan kemarin, sosialisasi kemarin, setiap kelas itu diukur tingkat suhunya ya. Jadi mengukur suhunya itu bukan pada saat lagi selain pas lagi di pintu masuk, di depan kelas pun sama. Dia harus pengukur suhunya itu harus ada gitu. Jadi setiap kelas pun harus memiliki. Terus yang ketujuh, meja atau bangku berjarak 1,5 meter ya, 1 meter sampai 1,5 meter. Terus bagaimana nih misalnya ternyata di kelasnya itu jangankan 1 meter, tanpa ada jarak aja udah penuh misalnya, terus ditambah lagi pakai jarak. Nah, berarti itu harus dibikin 2 gelombang di kelasnya itu. Misalnya murid ada 30, terus udah ngepas dengan menggunakan jarak 1 meter sampai 1,5 meter, jadi nggak muat. Akhirnya ya udah kita bagi 2 jadi 15 orang per gelombangnya itu, per kelompoknya gitu ya. Tapi insya Allah sih kalau di ruangan kita ya kita setting lah nanti ya untuk jarak dari meja ke mejanya ini ya. Oke, yang ke-8, terdapat satgas atau gugus tugas. Nah, yang tadi saya katakan tadi ya, sekolah langkah awalnya selain dari izin yaitu membentuk tim satgas. Nanti bisa buatkan SK-nya. Terus yang ke-9, regulasi atau alur masuk, keluar dan antar ruangan protokol tamu. Nah, ini masih memiliki tugas dari tim satgas itu ya. Jadi makanya tadi kenapa ada 6, karena pada saat lagi masuk ada yang ngecek suhu ya kan, ada yang mengarahkan untuk mencuci tangan. Nah, selain itu ada juga yang mengatur masuk dan keluarnya, karena nanti kan ada pergantian jam ya. Ya, kita sebisa mungkin untuk pergantian jam ada jeda setengah jam. Jadi pas lagi yang mau keluar itu udah hanya untuk yang keluar. Nah, nanti beberapa menit kemudian baru yang masuk. Sebisa mungkin seperti itu. Ya, nanti kita bicarakan lagi untuk teknisnya ya. Terus untuk mengantar ke ruangan biar tuh anak nggak kemana-mana, yaitu dari tim satgas ini memastikan kalau anak itu ada di depan ruangannya bersama wali kelasnya. Oke, yang ke-10, informasi pencegahan COVID dan perilaku hidup sehat. Nah, itu di sekolah mesti ada informasi ya, contoh kayak tentang COVID gitu, ibaratnya kayak spanduk lah, bukan spanduk, iklan gitu ya. Jadi cara mencegah penyakit COVID bagaimana gitu. Terus yang ke-11, label pada sarana luar kelas agar memenuhi prinsip jaga jarak. Nah, sama seperti tadi, iklan-iklan seperti yang menjaga jarak ya kan, cara memakai masker segala macam itu kita tingkatkan lagi ya, entah berupa stiker ataupun berupa ibaratnya printan ya kan, terus di laminating boleh. Oke, selanjutnya kesiapan protokol kesehatan warga satuan pendidikan. Untuk yang dinyatakan sehat itu yang di bawah suhunya ya, yang di bawah 37,3 derajat Celcius dan tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak nafas. Karena dari itu ciri-ciri yang dinyatakan positif ya, ciri-cirinya. Nah, tapi kalau yang tidak saya sebutkan tadi, insya Allah dalam posisi sehat.
Terus menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, itu pas lagi mungkin awal-awal tatap muka bisa dijelaskan tuh untuk menerapkan etika ketika batuk dan ketika bersin ya. Bukan menggunakan telapak tangan, tapi bisa menggunakan bagian sikut atau mungkin pakai selampe atau sapu tangan gitu ya. Terus tidak memiliki komorbid yang tidak terkontrol. Jaga imunitas tubuh, berpikir positif. Nah, jaga imunitas tubuh bisa dari pola makan, olahraga, ya, dan berpikir yang positif. Artinya tidak berpikir yang macam-macam. Nanti kalau ini nanti seperti ini ya. Itu kita harus tetap berpikir yang positif. Oke, terus pakai masker, membawa perlengkapan pribadi, alat tulis, sholat dan sebagainya ya. Oke, pakai masker. Nah, saya mau memberi arahan juga untuk menggunakan masker sebisa mungkin. Untuk maskernya itu tidak menggunakan masker yang scuba ya, tidak menggunakan masker yang scuba gitu. Dan sebisa mungkin pula maskernya itu memiliki masker cadangan, artinya tidak hanya satu, karena kalau kita membawanya hanya satu pada saat lagi aktivitas misalnya keringetan basah ya kan, terus kan jadinya tidak nyaman. Nah, bisa menggunakan masker yang berikutnya lagi tuh. Terus misalnya pada saat lagi minum misalnya ya kan, si anak ataupun gurunya minum ya kan, terus akhirnya kebasahan. Nah, kan bisa untuk menggunakan masker yang cadangannya. Oke. Ya, terus selanjutnya tadi membawa perlengkapan pribadi, alat tulis, alat sholat dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya kita ini diajarkan ya, memang dari sebelum-sebelumnya itu pada saat lagi kegiatan adiwiyata memang sudah diterapkan untuk membawa alat pribadi sendiri. Salah satunya mungkin kalau itu tempat makan harus sendiri, tempat minum harus sendiri, dan memberikan arahan ke anak supaya tidak barengan sama temannya. Biasanya itu botol minum nih, apalagi yang cowok misalnya kan, itu satu botol bisa barengan buat 2-3 anak. Nah, itu sebisa mungkin jangan sampai terjadi ya. Alat tulis, contoh misalnya nggak bawa pensil terus minjem ke temennya ya kan. Ya, masih kita dari kemarin tuh sebelumnya kan mengajarkan untuk saling membantu, saling ibaratnya kalau emang ada teman yang tidak bawa ya kita beri pinjam kan gitu. Tapi untuk saat ini ya kita agak sedikit pelit dulu lah, nggak apa-apa ya pelitnya, tapi kan demi kebaikan. Jadi diharapkan untuk membawa alat tulis sendiri, tidak meminjam gitu. Andai pun dia tidak bawa ya sudah, berarti tidak mengerjakan gitu ya. Enggak juga ya. Kayak bisa untuk tugasnya difoto lalu kirim ke orang tuanya, nanti di rumah menulis. Nah, itu bisa salah satu solusinya. Terus alat sholat misalnya ya kan, alat sholat ini mungkin kalau untuk yang murid mah tidak ada kegiatan sholat berjamaah ya, karena kan memang sebisa mungkin mengurangi yang namanya berkerumun. Akan tetapi kan kalau untuk yang guru karena mungkin jamnya itu nanti lewat dari waktu sholat, contohnya kayak zuhur ya kan, itu sholat silakan ya kan, sesuai dengan protokol yang jaga jarak segala macem, dan sebisa mungkin menggunakan alat sholat sendiri. Walaupun di musola kita disiapkan sejadah, sarung, dan juga mukena ya, itu akan tetapi kan lebih baik kita membawa sendiri. Oke. Terus jaga jarak, tidak bersalaman, cium tangan. Nah, jaga jarak, dan kalau bisa nih untuk jaga jarak sebelum ke anak atau sebelum kita memberi contoh mengarahkan ke anak, alangkah baiknya kita juga selaku
contoh ya, contoh atau panutan bagi anak-anak untuk selalu menjaga jarak ketika dimanapun. Misal contohnya di ruang guru, ya kan. Mungkin kalau memang sudah penuh ya bukannya nggak mau bergabung dulu, tapi bisa untuk di mana dulu gitu ya. Kecuali kalau memang pada saat lagi rapat ya bisa di ruangan kelas kan gitu. Oke, jaga jarak, tidak bersalaman ya. Emang kita selalu mengajarkan ke anak-anak untuk salaman ya, begitu ketemu guru ya cium tangan kalau macam. Tapi untuk saat ini sebisa mungkin tidak dulu, karena kita tidak mengetahui nih si anak dalam posisi sehat atau enggak, atau kita pun sama ya kan, misalnya kan gitu dalam posisi sehat atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi sebisa mungkin ya dengan senyuman lah boleh. Oh iya, nggak kelihatan pakai masker ya. Oke, dengan mengangguk misalnya kan gitu, atau dengan ibaratnya bahasa tangan, seperti kayak mau salaman gitu, nggak apa-apa. Oke, terus membawa makanan bergizi seimbang dan perlengkapan makan minum sendiri. Yang tadi sudah dikatakan sama saya ya, membawa alat makan sendiri. Ya kalau bisa makanannya yang bergizi dan seimbang ya, makanan bergizi yang seimbang. Terus CTPS, hand sanitizer. Nah, di setiap sekolah wajib memiliki CTPS, cuci tangan pakai sabun ya. Insya Allah kita bisa lah untuk memenuhi CTPS ini. Terus untuk hand sanitizer, diharapkan untuk setiap kelas memiliki hand sanitizer gitu, atau lebih baik lagi anak membawa sendiri gitu. Jadi tidak dari sekolah ya gitu. Sekolah mungkin menyiapkan ya untuk guru kan gitu, tapi terus anak yang mungkin lupa tidak membawa, tapi kan alangkah baiknya untuk membawa sendiri gitu. Oke, terus melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik. Oke, lanjut. Kesiapan protokol pemantauan perilaku warga satuan pendidikan. Warga selalu memakai masker, warga memakai perlengkapan pribadi, alat tulis, sholat, segala macam. Warga tidak berkerumun atau berkumpul. Tidak berkerumun atau berkumpul. Gitu. Apalagi kita selaku guru menjadikan panutan contoh ketika untuk anak-anak ya. Khawatir nanti kita mengarahkan anak untuk tidak berkumpul, tidak saling ibaratnya berdekatan, kitanya sendiri malah saling berdekatan, nah gitu ya. Terus jaga jarak minimal 1,5 meter ya kan. Warga satuan pendidikan meletakkan buku atau alat praktikum di tempat yang telah disediakan. Terus melakukan aktivitas fisik, melaksanakan olahraga intensitas ringan dan sedang memakai masker. Nah, untuk aktivitas fisik atau kegiatan olahraga, pelajaran olahraga, kebetulan kan saya sendiri ya untuk yang mengajar guru olahraga. Untuk olahraga sebisa mungkin olahraganya tidak yang berkelompok, artinya yang pribadi. Misal contohnya dengan melakukan senam bisa ya, gitu. Atau dengan melakukan kita ibaratnya push up, sit up ya kan, pemanasan. Nah, itu kan bisa untuk mengolah dan tidak saling berpegangan gitu ya. Untuk jarak 1,5 meter insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita kalau olahraga biasanya kan di lapangan ya. Terus menerapkan etika batuk bersin yang tadi sudah disampaikan. Membawa makanan bergizi seimbang ya, tidak bersalaman, cium tangan, menghindari bersentuhan, yaitu ya sudah dibahas yang tadi. Nah, sekarang selanjutnya yang kelima, kesiapan satuan tugas di satuan pendidikan. Oke. Kesiapan dari tim satgasnya ya, tim pembelajaran, ada psikososial dan tata ruang, pembagian kelompok belajar, pengaturan tata letak ruangan,
pengatur alur mobilitas warga satuan pendidikan, mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial. Tim pelatihan dan humas membuat prosedur pemantauan dan pelaporan ke warga satuan pendidikan, mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan, melakukan kebersihan dan desinfeksi ya gitu. Seterusnya dari tim kesehatan, kebersihan dan keamanan juga ada gitu. Jadi kalau saya boleh memberikan arahan untuk tim Satgas ini, salah satu tugas pokoknya yaitu mendata warga sekolah ya, dari awal masuk, dicatat nih, cek dan dicatat suhunya berapa. Nah pada saat mereka ingin pulang sama dicek dan dicatat juga suhunya berapa. Artinya kita memiliki bukan klarifikasi, peningkatan ya, ibaratnya hari ini oh ya dia suhunya sekian, besok sekian, besoknya lagi oh naik, kita tahu. Nah begitu di atas 37 derajat Celcius itu kalau bisa anak itu tidak perlu masuk ya kan. Terus dalam satu kelas itu di belajar di rumah dulu. Nah tugas tim Satgas sekolah yaitu melaporkan ke Satgas wilayah kalau di kelasnya atau di sekolahnya itu ada yang sedang sakit, dengan gejalanya menjerumus ke sana. Nah itu bisa kan gitu untuk penindak lanjut berikutnya. Nah ini ada daftar tilik pengawasan dan pembinaan. Ini daftar tilik itu ini contohnya aja ya kan. Karena yang aslinya mah saya pegang ada, nanti untuk kita perbanyak lagi. Oke, daftar tilik kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan metode pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diisi oleh tim Satgas di satuan pendidikan. Nah, jadi yang mengisi siapa? Tim Satgas sekolah. Nah, yang tadi ada 6 orang itu ya, minimal ya, ada 6 orang itu. Nanti diisi jumlahnya sesuai atau enggak kan gitu. Oke, misal contohnya ini sarana cuci tangan pakai sabun. Oh ya, jumlahnya misalnya di kelas kita memiliki kelas 10 rombel, berarti memiliki 10 misalnya. Terus sesuai memadai apa enggak? Oh iya, sesuai memadai. Oke. Gitu. Mungkin kalau untuk 10 kita agak sedikit berat ya kan. Dan karena juga untuk mencuci tangan ini kalau bisa ya yang kemarin saya dapat juga ya, dan agar tidak menyentuh benda yang mati ya. Kalau pakai keran kan artinya kita berarti sama aja menyentuh juga kan gitu. Alat cuci tangan itu yang model kayak pegas, jadi ibaratnya kita injek keluar air tuh, terus injek yang sebelahnya lagi keluar sabun. Nah seperti itu, artinya kan kita tidak memegang dari tangan gitu, karena biasanya untuk kuman atau virus itu dari telapak tangan itu sendiri, jarang dari kaki. Kan dari kaki nggak mungkin ke muka ya gitu. Oke. Nanti ini yang mengisi tim Satgas ya. Oke, lanjut. Daftar tilik pemantauan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, yang tadi ini yang mengisi tim Satgas ya. Itu pokoknya yang mengisi tim Satgas. Kalau nggak salah ada 3 lembar ya, 3 judul ya, nanti yang harus diisi. Oke. Nah, daftar tilik kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan metode pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diisi oleh tim satuan tugas. Oke, yang pertama yaitu sebentar ya.
dilanjut lagi. Untuk ketersediaan sarana protokol kesehatan itu memiliki sarana CTPS, masker, ya, terus perlengkapan desinfektan, sarana kebersihan, termogan atau pengukur suhu tubuh, ya, pengukur suhu tembak. Oke. Terus pengaturan sarana dan prasarana sekolah, kondisi kelasnya kita setting untuk melakukan sesuai dengan protokol, ya, yang harus menggunakan jarak gitu. Terus kantin atau ruang makan. Nah, selama tatap muka nanti di era yang baru ini, ya, kira-kira kantin boleh gak untuk buka? Ya masih dikatakan boleh, ya silakan aja, akan tetapi kan itu salah satu tempat yang bakal kumpul orang-orang, ya gitu, artinya kan jajan segala macem kan gitu. Apalagi nanti mungkin jadwal atau jam belajarnya itu tidak seperti biasa, artinya ada perbedaannya, yaitu maksimal itu 4 jam, tidak lebih dari 4 jam, ya. Jadi nanti anak-anak belajar di kelas tidak lebih dari 4 jam, setelah mungkin ya 2 jam atau 3 jam, atau mungkin maksimalnya tadi 4 jam, setelah itu langsung pulang, tidak ada yang ke kantin gitu. Toiletnya yang tadi yang harus bersih, ruang ibadah pun harus bersih, ya, ruang UKS sama, ya kan, ruang lainnya seperti laboratorium, ruang ganti, ruang guru, nah itu harus dalam posisi bersih dan terpapar sinar matahari, ya. Sarana luar kelas, prasarana lain. Oke. Yang C, ketersediaan data warga satuan pendidikan yang melakukan tatap muka, yang memiliki komorbid, yang melakukan pembelajaran dari rumah, ya. Ini juga kita data, ya. Tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka bukan karena alasan kesehatan, dengan kondisi sakit, sedang melakukan isolasi mandiri, dan lain-lain. Nah, jadi tim Satgas ini memiliki data-data, misal di warga sekolahnya itu ada yang terpapar COVID. Nah, itu dia juga harus memiliki datanya, siapa namanya, ya kan, kelas berapa, ya kan gitu. Terus alamatnya di mana gitu. Jadi kalau untuk yang menjerumus ke sana, yang entah baru gejala ataupun yang sudah positif itu dari murid, satu kelas tidak ada yang masuk gitu, ya. Jadi kelas itu tidak ada yang menggunakan gitu maksudnya. Tapi bagaimana kalau yang ternyata yang gejala ataupun yang positif itu dari guru, berarti satu sekolahan tidak ada yang masuk lagi, artinya belajar di rumah gitu kalau guru, ya. Tuh. Sebelum dan setelah selesai pembelajaran, ya, sebelum pembelajaran melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan, pemantauan suhu tubuh dan gejala sakit, menggunakan masker dengan benar. Nah, CTPS, menggunakan masker yang benar. Ya tadi saya bilang, ya kan, sebisa mungkin maskernya itu jangan yang scuba, ya. Jangan scuba. Dan bagaimana Pak? Misalnya pakai masker terus pakai face shield, boleh apa enggak? Boleh. Silakan, ya kan. Karena kalau masker kan itu melindungi dari hidung, ya, dari hidung sampai di bawah dagu, di atas hidung sampai di bawah dagu. Nah, sedangkan kalau untuk face shield itu kan dari ibaratnya jidat, ya, mata kita tertutup sampai ke bagian mulut tertutup, itu artinya wajah. Tapi jangan sampai menggunakan face shield itu untuk menggantikan menggunakan masker. Artinya kita pakai face shield tapi nggak pakai masker, nah itu sama aja, itu tidak boleh, ya, tidak dianjurkan. Itu pakai masker tapi pakai face shield itu boleh, gitu, nggak apa-apa. Terus CTPS tadi udah. Nah, setelah selesai pembelajaran yang harus dilakukan apa sih oleh tim Satgas itu? Yaitu melakukan disinfeksi sarpras dan lingkungan, melaporkan hasil pemantauan,
Yang ketiga, memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun, air mengalir, hand sanitizer, masker cadangan, termogan. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh iklan ya. Salah satunya itu ini yang cukup jelas deh tulisannya. Tidak lupa pakai masker. Nah, itu nanti ini bisa di print, di laminating, tempel kan gitu. Terus misalnya ini yang jaga jarak ya. Misalnya ini sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini di print terus di laminating, ditempel gitu kan. Tempelnya bisa di tempat wastafel misalkan gitu boleh. Oke, sekarang langsung ke inti ya. Inti dari yang saya sampaikan, hasil yang kemarin saya ikut sosialisasi di Puskesmas Karawaci. Yang pertama yaitu kegiatan tatap muka di sekolah rencana akan dilaksanakan tahun 2021, namun tetap melihat dari zona daerah sekolah tersebut. Nah, zonanya itu merah, oranye, kuning ataupun hijau, melihat dari zona wilayahnya. Yang kedua, jika sekolah tersebut sudah di zona aman atau tidak terdampak COVID, sekolah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Satgas Wilayah, Komite, orang tua murid. Oke. Yang selanjutnya, sekolah membentuk tim Satgas sekolah yang berkomunikasi dengan Satgas wilayah. Jadi setelah membuat tim Satgas sekolah ya, tim Satgas sekolah ini berkomunikasinya bukan ke puskesmas lagi tapi ke Satgas wilayah gitu. Satgas wilayahnya dari mana? Nah, bisa kita tanyakan ke ke aparat setempat ya, misal kayak RW, Satgas wilayahnya siapa gitu. Oke, terus sekolah memfasilitasi sarana sesuai dengan protokol kesehatan yang tadi sudah dijabarkan ya. Mematuhi protokol kesehatan selama di sekolah dan dimanapun berada, yaitu sudah menjadi kewajiban kita. Oke, ketika berada di ruangan kelas, antar meja berjarak 1 sampai 1,5 meter ya. Lamanya pembelajaran di sekolah tidak lebih dari 4 jam. Pembagian waktu bisa bergantian. Nah, untuk waktu belajarnya itu bisa untuk bergantian. Oke. Ini ada pesan, ada ucapan ya dari Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kami mendukung protokol kesehatan di sekolah dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pendampingan dalam upaya promotif dan preventif, sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman, lancar, sehat, dan selamat. Oke, sebelum saya akhirin ada satu lagi yang terlewat tadi. Untuk tim Satgas itu pada saat lagi beroperasi atau melaksanakan tugas itu harus menggunakan APD sesuai yang kemarin arahan dari ibu dokter ya kan. Tim Satgas ini harus menggunakan APD ya kan. APD-nya dari mana? Nah, dari puskesmas tidak menyiapkan ya. Jadi itu anggaran dari sekolah untuk pengadaan APD ini itu ya. Terus lanjut. Oke. Pastikan protokol kesehatan diterapkan, anak sehat, sekolah nyaman, bebas COVID-19 ya. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang melalui video ini saya menyampaikan hasil dari sosialisasi kemarin. Akan tetapi pada saat lagi nanti saya ke sekolah, insya Allah ya, kita sharing lagi, kita diskusikan lagi. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.